Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu akhirnya sampai sini. Pemandangannya tapi sepanjang perjalanan itu indah Bu. Sejuk ya. Jalannya, masya Allah ya. Tapi kalau jalannya lurus malah nggak menikmati pemandangan Bu. Karena jalannya agak, nah itu jadi kita bisa menikmati indahnya perjalanan gitu ya. Nah insya Allah hari ini kita akan mempraktekkan membuat sabun batang dari minyak jelantah. Pasti ibu-ibu di rumah ada ya minyak jelantah ya. Karena kalau minyak jelantah kalau dipakai terus menerus nggak bagus buat kesehatannya Bu. Bisa menyebabkan kanker gitu ya. Kalau dibuang juga bisa mencemari tanah. Banyak mikroorganisme yang bisa mati, seharusnya bisa menyuburkan tanah karena tersiram oleh minyak jelantah kita gitu, jadi mati. Jadi akhirnya kita bisa memanfaatkan. Nah, kita bisa memanfaatkan minyak jelantah untuk membuat sabun batang, Ibu-ibu. Nah, jadi kita mau praktek membuat sabun batang dari minyak jelantah. Bahannya mudah sekali Ibu, hanya butuh 3 bahan. Ya, butuh 3 bahan Ibu-ibu. Jelantah. Ya, bahan yang pertama minyak jelantah Ibu-ibu. Kalau minyak jelantah seperti ini masih bagus ya Bu? Ya, masih bagus. Kalau masih bagus seperti sudah hitam. Oh, kalau sudah hitam. Wah, kalau bisa Bu, kalau penggunaan minyak maksimal dipakai 3 kali Bu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali, nah itu bisa kita manfaatkan untuk memanfaatkannya menjadi sabun. Nah, ini siapa ya tadi? Saya nggak bawa kebetulan. Tapi kalau minyak jelantah 3 kali pemakaian, ini minyak jelantah bukan ini? Iya ya, minyak jelantah. Kalau misalnya udah agak pekat Ibu-ibu, bisa dijernihkan terlebih dahulu. Nah, cara menjernihkannya bisa direndam di arang. Iya, di arang didiamkan selama 24 jam. Nah, direndam di arang. Arangnya dikecil-kecilin Bu, tapi nggak sampai halus banget. Jadi direndam sampai ya tingginya setinggi minyaknya lah gitu. Atau bisa juga direndam pakai kulit buah. Misalnya bekas kulit jeruk, kulit pisang, itu juga bisa. Lidah buaya itu juga bisa. Itu direndam selama 24 jam. Itu akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di minyak. Tapi kalau masih seperti ini nggak direndam nggak dijernihkan nggak apa-apa, ini masih bagus Bu ya. Nah, jadi bahannya cuma 3 Ibu-ibu. Yang pertama adalah minyak jelantah, yang kedua ada NaOH atau biasa disebut dengan soda api. Nah, Ibu-ibu mungkin sering pakai soda api buat apa Bu biasanya? Enggak pernah? Iya, biasanya buat gelontor kloset kalau mampet ya, atau saluran air. Nah, ini belinya di mana Ibu? Biasanya di toko bangunan banyak. Di toko bangunan ada. Pak, beli soda api gitu. Sekilo murah harganya. Ini kalau nggak salah sekilo berapa ya? Nggak sampai 30.000 kalau nggak salah. Sekilo udah banyak banget. Kemudian, nah yang ketiga air Ibu-ibu. Nah, jadi bahannya cuma ini. Jadi mudah banget gitu. Nah, airnya ini diusahakan air yang tidak ada kandungan mineralnya ya. Kalau di sini misalnya nggak ada AC ya, biasanya bisa nampung air AC kalau di kota-kota itu. Kalau misal di sini ya air mineral lah, air yang isi ulang kayak gitu. Tapi kalau memang untuk pribadi sendiri ya nggak apa-apa sih Bu, air minum biasalah yang biasa Ibu pakai gitu, nggak masalah. Cuman kalau misalnya nanti ini kan sabun padat, nggak terlalu kelihatan. Kalau sabun cair dia nanti ada endapannya gitu Bu. Jadi kalau misalnya airnya nggak ada air Aquades atau air yang air murni, nah itu bisa pakai air minum biasa nggak apa-apa kalau untuk penggunaan sendiri gitu. Jadi bahannya gampang Ibu-ibu.
Nah, ini saya ada contoh sabunnya. Ini sabunnya saya yang sudah saya buat sendiri, Bu. Saya juga di rumah menggunakan sabun sendiri. Bahkan udah kalau di rumah ya udah sabun deterjen itu saya udah nggak pernah beli, Bu. Jadi memanfaatkan apa yang ada di rumah. Apalagi kalau cuci pakaian ya, Bu. Cuci pakaian itu paling boros deterjennya. Nah, saya juga pakai untuk mencuci pakaian. Tapi saya biasanya pakai sabun cair juga saya buat sendiri, Bu. Nah, nanti suatu saat semoga ada kesempatan lagi nanti kita belajar sabun cair. Sekarang kita belajar sabun padat dulu ya. Nah, ini contohnya Ibu-ibu. Nah, jadi ini dari minyak jelantah semua. Nanti bisa dicoba. Langsung aja ya, Bu, kita coba. NaOH itu kalau kena kulit itu gatel, panas gitu. Jadi kita gunakan sarung tangan. Kemudian diusahakan di area yang luas, terbuka. Jadi sirkulasi udaranya lancar karena nanti akan mengeluarkan uap. Oh iya, timbangannya. Ini ada setengah liter ya. Enggak, Bu. Sama ininya ya. Oh. Jadi ini aja. Iya. Jadi ibu ada takarannya ya. Saya akan mencontohkan jadi kalau memang ibu mau buatnya lebih banyak, tinggal dikalikan 2 saja. Jadi bahannya untuk sekali takaran itu dibutuhkan 8 kurang hidung ya. Kurang lomba. Nah, ini pigeon tadi. Digital seperti ini supaya presisi. Kalau timbangan yang merah itu tidak kelihatan ya, Bu. Jadi pakai timbangan digital. Ini kalau nggak salah harganya kalau online itu sekitar 25.000 atau 30.000 pakai dalam dalam. Ini 82 gram. Memang kalau takaran sapu itu presisi. Jadi 82 gram. Kemudian air yang dibutuhkan 171 gram. Kemudian nanti minyak jelantahnya butuh 500 mililiter atau setengah liter ya, atau bisa 500 gram. Sukamana di daerah Sukamana itu kemarin. Nah, dari daerah Sukamana ternyata ibu-ibunya kreatif. Ada yang membuat sabun kemudian dijual gitu. Jadi dijual satunya 1.000-an. Kayak contohnya kayak gini. Atau kalau ibu-ibu kalau kreatif nanti bisa bikin souvenir pernikahan gitu. Nah, buat bentuk lucu-lucu kayak gini nanti dibungkus plastik. Nah, buat souvenir. Nanti tinggal bagaimana kreativitas ibu-ibu. NaOH dengan airnya dulu. Nah, ini jangan terbalik ibu. Yang pertama yang dimasukkan itu adalah airnya terlebih dahulu. Kemudian baru NaOH-nya atau soda apinya. Jangan soda apinya baru airnya. Nanti ada efek ledakan, letupan. Jadi jangan sampai terbalik. Diusahakan kalau buat kayak gini anak-anaknya diamankan dulu. Ya, karena apa ini nanti panas ada uapnya bisa jatuh.
Nah ini dari panas Bu, kelihatan ya ada wanginya. Nah ini panas. Harudang Bu panas. Pertama ini yang prosesnya lumayan agak lama menunggu sampai suhunya. Terus dikit lagi. Ini dikit lagi. Pas kayaknya. Masih kurang sendok. Kurang sesendok. 89. Sedikit banget. 489 ya? Iya, 489 11. Sedikit lagi Bu, sedikit saja. Ayah udah panas. Airnya 171. 170. Terus ibu-ibu nanti setelah jadi, nanti biasanya bentuknya kayak jenang ya, kayak apa? Kayak dodol gitu. Atau kayak puding, nanti bentuknya kayak puding. Nanti biasanya dia akan mengeras setelah 4 sampai 5 jam mengeras. Nah, setelah mengeras itu bisa dikeluarkan dari cetakan, kemudian bisa dipotong-potong kalau misalnya cetakannya besar. Karena kalau udah lebih dari itu nanti keras Bu, motongnya susah. Jadi kalau 4 sampai 5 jam itu masih empuk dipotong-potong dibentuk. Kecuali kalau memang cetakannya sudah dicetakan yang kecil-kecil gitu ya. Kalau enggak bisa dikeluarin gitu. Mungkin kalau yang padat ini prosesnya agak sedikit lama. Sebelum digunakan dia ada masa kuring Bu. Masa kuring itu proses menghilangkan kandungan NaOH-nya, kemudian proses menyatu jadi sabunnya. Nah itu prosesnya 1 bulan. Prosesnya 1 bulan. Jadi minimal ya kalau misalnya wah kepepet-kepepetnya mau dipakai ya setelah 15 hari. Nah ini contohnya. Nah ini saya pakai cetakan apa itu ya? Kayak agar ya. Cetakan agar. Tapi enaknya pakai yang cetakan silikon Ibu. Kalau cetakan silikon itu kan iya. Kalau agar-agar biasanya dia kan bisa patah ya karena kaku gitu. Ah iya. Insyaallah. Makasih Bu. Enggak apa-apa. Dicampurin gitu. Iya. Gimana nih belum? Hah? Halo? Kayaknya. Mana Bu? Itu belum itu. Oh, ini. Oh, Kembali ke 0 oh 554 kelebihan ya. lagi. Mana Oh ya nggak apa-apa. Iya. dulu? Wah ini jadinya kelebihan ya. Ambil aja di Kurang 4. Oh ya ibu-ibu, nah bisa juga kalau airnya itu diganti misalnya air sereh bisa, atau diganti pakai air lemon juga bisa, diganti air pandan juga bisa. Apa? Itu buat aroma. Kalau pakai pewarna bisa dikasih pewarna makanan juga. Nah kalau ini saya kasih bubuk kopi. Iya, saya kasih bubuk kopi. Nah ini kan karena pakai minyak jelantah, jadi penggunaannya misalnya buat nyuci kain, ya, kaos kaki, pakaian-pakaian. Kalau memang ibu mau bikin buat sabun badan, bisa diganti Bu minyaknya pakai minyak yang bersih, minyak yang bagus.
Gitu. Mau ditambah minyak zaitun boleh, minyak kelapa bisa gitu. Nah, itu bisa buat sabun badan. Tapi kalau ini nggak saya sarankan ya Bu, karena minyak jelantah. Takutnya ntar ada kulit yang sensitif gitu. Nah, ini lumayan nunggunya agak lama ini. Biasanya ibu-ibu kalau semakin pekat minyaknya, minyak yang digunakan, dia prosesnya nanti semakin cepat mengental. Kelemahannya kalau semakin cepat mengental, percampurannya kurang sempurna, kurang merata. Tapi kalau minyaknya masih jernih, itu dia butuh waktu pengentalannya cukup lama, jadi proses pencampurannya itu waktunya lama gitu ya, jadi lebih sempurna mencampurnya. Masih lumayan. Panas ini Bu. Mana Bu? Oh iya. Udah dikasih, udah. Ya udah dikasih. Ini kopi. Udah. Masya Allah. Kalau saya ibu-ibu di rumah juga selain buat sabun sendiri, saya memanfaatkan biasanya kulit-kulit buah. Nah, saya perhatikan di sini banyak kayak pepaya ya ibu-ibu, misalnya mangga. Nah, itu kulit-kulit itu selain dibuat kompos bisa juga dibuat ekoenzim, ibu-ibu. Nah, ekoenzim itu adalah fermentasi kulit buah. Jadi bahannya mudah. Bahannya cuma 3. Bahannya kulit buah itu sendiri, kemudian air dan gula merah, gula tebu. Nah, kegunaannya nanti dia hasil fermentasinya itu difermentasi selama 3 bulan. Nah, nanti itu bisa buat ngepel, kemudian bisa buat campuran untuk deterjen karena dia mempunyai sifat membersihkan. Kemudian uapnya itu bisa membersihkan udara, bisa dibuat untuk sampo, untuk sabun badan. Nah, saya juga sudah memanfaatkan itu Ibu untuk deterjen. Saya biasanya deterjen, sabun cair menggunakan ekoenzim. Kemudian buat sabun cair, buat sampo, kemudian buat pel itu. Nah, pakai itu. Alhamdulillah saya mungkin kalau deterjen itu sudah setahun terakhir ini nggak pernah beli. Memanfaatkan. Nah, cara fermentasinya nanti kalau buat dari kulit buah itu perbandingannya 1:3:10. 1 itu adalah gula tebunya. Misalnya kalau gula tebunya misalnya 1 ons gitu ya, berarti kulit buahnya nanti 3 ons. Kemudian airnya nanti 10 ons gitu. Iya, airnya 10 ons. Nah, nanti itu dicampurkan aja, kulit buahnya itu dicuci. Iya, Bu, dicacah, kemudian dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil, tapi dalam kondisi udah dicuci. Kemudian dimasukkan bisa ke jerigen, toples gitu. Ditutup rapat, Ibu-ibu. Kedap udara. Tapi nanti kalau misalnya toplesnya segini nih, Bu, dia jangan diisi penuh. Sisakan sekitar 1/3-nya lah. Dia karena nanti akan mengeluarkan gas. Jadi dalam waktu sepekan itu, pekan pertama itu rajin dibuka tutupnya atau 2 minggu sekali untuk mengeluarkan gasnya. Nanti kadang Ibu di atasnya itu ada jamur. Ada jamur putih yang ngambang. Itu namanya jamur pitera. Itu bisa digunakan untuk skincare, Ibu. Iya, itu bisa dipakai buat skincare, buat maskeran. Iya, mungkin kalau orang yang nggak tahu, ih jijik ada jamur-jamur apa itu. Nah, padahal itu bagus banget buat mengencangkan kulit, gitu. Terus menghaluskan, itu yang jamur piteranya itu, yang putih yang ngambang nanti. Nah, terus nanti diambil airnya itu nggak ada masa kedaluarsanya. Bisa dipakai kapanpun. Bisa buat terapi juga, misalnya pegel-pegel, itu Ibu bisa pakai air hangat,
kemudian dikasih sedikit ekoenzimnya tadi, dibuat rendam kaki itu bisa Ibu. Kalau ngepel cukup ekoenzimnya tadi dicampur dengan air las ember gitu, ember sedang lah ya, dikasih 2 misalnya tutup botol atau ya. Masya Allah. Iya. Kalau dikasih batu es biar dingin bisa. Enggak Bu, nanti campur. Tapi kalau di luarnya nggak apa-apa saya pikir. Tapi kalau di ini kan ntar tambah kandungan airnya ya. Iya. Iya. Ibu digituin ke kipas aja. Iya ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ibu, diusahakan nanti dalam udah di suhu ruang ya, Ibu, udah netral lah gitu ya. Nah, setelah itu Ibu, setelah ini di suhu netral, ini masih agak hangat sih tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ini kelamaan. Kalau nanti kita bikin ya. Ya, kalau kita bikin sendiri di rumah, nanti bisa sampai dingin, Bu. Nah, kemudian kita campurkan minyaknya ke dalam. Nah, enggak meledak insya Allah Bu, enggak meledak. Nah, diusahakan Bu, alat-alat yang kita buat untuk bikin sabun itu khusus. Jadi setelah buat sabun jangan dipakai buat bikin kue. Jangan buat bikin jus kayak gitu ya. Nah, Ibu bisa minta tolong Bu. Dituang sedikit-sedikit. Nah, Ini minyaknya. iya. Nah, ini dituang sedikit-sedikit Ibu-ibu. Nah, bismillah. Nah, Eksekusi Bu. Ibu. Nah, warnanya seperti ini. Gak apa-apa langsung. Nah, ini jadi padat, Bu. Nah, itu buat cetakan nanti. Ini. Iya. Begini ya. Apa? Agak ya. Iya, kalau ini. Kalau itu kan harus diulek. Kalau manual bisa ya ngapain beginian. Bisa Bu, kalau manual. Bisa Bu, pakai ini. Kantong kayu. Iya. Cuman kadang pegel ya Bu kalau bikinnya banyak. Kalau bikinnya sedikit mah enggak. Nanti sampai teksturnya itu kayak mayones berjejak. Cara biar dapat bapaknya suruh Ini lembut nih. Kayak dodol. Apa? Ini kalau misalnya dia jernih nggak pakai air apa Bu? Biasanya kalau pakai arang itu yang udah agak pekat supaya dia nggak terlalu pekat buat menjernihkan. Iya. Nah sebenarnya disaring sih, bagusnya disaring ya. Nah ini udah mulai. Iya. Mau dicoba Bu. Kurang sawetik. Bis buah. Nah ini udah mulai berjejak. Nah udah kental Bu. Nah kalau udah kayak gini, nah ini bisa dicetak. Lumayan nih bisa bikin begini ya. Iya.
Tapi yang paling ini ekoenzim Bu kalau saya, yang manfaatnya iya kerasa banget gitu. Iya. Nah, ini dicetak, Bu. Cetakannya bebas sih. Nah, kalau nggak tahu ini dikira puding. Hmm. Pas dari sabun Bu, tinggal antosan. Tapi disimpan berapa, sebulan dulu? Iya, disimpan sebulan, diangin-anginin Bu. Setelah dipotong, terus dikasih di ruang terbuka gitu. Kalau langsung biasanya pH-nya belum netral Bu. Nah, terus khawatir tangannya juga gatel dari NaOH-nya. Sina ngaduk, sina rata. Nah, aduh, biasanya digini-giniin kalau saya Bu. Biar dia nggak ada rongganya di dalam. Iya. Dengan sendirinya kayak udah rata ya. Iya. Nah. Iya Bu. Termasuk kulit-kulit buah-buahan. Iya, kulit buah atau sisa sayur juga bisa di mix. Sayur. Potongan. Iya. Oh, dibuatnya itu. Atau kalau misalkan kalau sedikit nanggung amat ya, disimpan di freezer Bu. Itu. Ya, kalau udah cukup banyak, nah baru dibuat. Kalau itu mah ada bisa yang, tapi kalau si bidan beli bikin kan yang tahunan pakai selang kayak gitu. Oh, apa itu Bu? Bikin apa? Itu enzim juga, pakai selang gitu, jadi ada sirkulasinya, ada. Oh, Malah ribet itu, untuk tahunan juga boleh. sama jangan-jangan ya, ekoenzim juga. Sepertinya, cuman khasiatnya tuh banyak cairan aja gitu buat obat-obat gigi gitu. Ada tisu. Kalau kayak pakai sari pandan wangi kan? Iya, buat tambah Iya, wangi. lebih aromanya ada. Apalagi sebenarnya kalau direndam areng tuh bagus, jadi aromanya itu dia bersih gitu tuh aromanya. Oh, kalau lebih dari itu direndam pakai areng dulu. Kalau langsung dipakai dia langsung kental. Ya. Nah, ibu-ibu sudah siap. Tinggal nunggu 4 sampai 5 jam. Nanti ini bisa dikeluarkan dari cetakan terus dipotong-potong sesuai dengan selera, mau segede apa gitu. Setelah itu 4 jam dulu ya. ya, Kalau itu kekerasan. Kalau dari 4 jam ya biasanya kalau lebih dari sehari itu udah keras, jadi dipotongnya susah. Iya. Ada mana ya? Nah, ini udah lebih nih. Jadi rada jelek ya Bu motongnya. Keras soalnya. Iya. Iya. Nah, ini saya kasih bubuk kopi kalau ini. Bubuk kopi. Kalau ini ori. Itu yang buat Iya. mandi ya. kopi sama. Enggak sih Bu, ini jelantah semua, cuman saya bubuk kopi. Kalau misalnya mau bikin sabun mandi biar ada scrub-scrubnya, efek scrub, bisa ditambah bubuk kopi gitu. Nah, kok tadi buat kayak nimbang-nimbang kalau sebelum ditimbang, tapi ternyata udah semua. Nah, jadi gampang ya ibu-ibu, bisa dipraktekkan di rumah, bisa dibuat untuk usaha juga. Karena kemarin di Sukamana, alhamdulillah ibu-ibunya udah ada yang buat, satunya kecil, satu ini dijual 1.000, kan lumayan ibu-ibu ya. Dari barang yang tidak berguna, ibaratnya tidak dimanfaatkan, ternyata bisa menghasilkan. Gitu. Nah mungkin ini ibu-ibu mungkin kalau ada kesempatan, di lain kesempatan kita nanti bisa bikin sabun colek, kita bikin sabun cair, deterjen gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Mungkin sekian dari saya ibu-ibu, banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Insya Allah nanti akan dilanjut agendanya. Iya. Iya.
Boleh minta WA-nya. Ya boleh Ibu. Boleh Ibu. biar agak bening. Iya. Oh, sabun colek bisa Bu.